Langkah-langkah kecil di antara sunyi menuntun pada cita yang tak terbayangkan. Dari sebuah cermin yang memantulkan mimpi dari seorang anak yang tumbuh dan mulai mencari jalan hidupnya. Dunia yang dulu terasa jauh, kini ada di genggaman. Universitas Terbuka hadir membuka jalan bagi siapa saja, dari mana saja, untuk terus belajar dan berkembang. UT menawarkan fakultas dan jurusan yang beragam untuk menjangkau segala minat dan potensi. Tak hanya itu, UT juga berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menerapkan konsep Green University yang dilengkapi fasilitas ramah lingkungan. Ribuan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah, dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri. Ini membuktikan bahwa di UT, belajar bukan lagi soal tempat atau waktu, melainkan tentang kesempatan yang terbuka luas untuk semua orang. Di Universitas Terbuka, teknologi bukan sekedar alat, tapi jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Berbagai inovasi pembelajaran dihadirkan, mulai dari tutorial berbasis AI, siaran radio, UT TV, hingga dunia virtual dan metaverse. Bahkan terdapat sistem ujian yang fleksibel dan inklusif. UT memastikan akses pendidikan menjangkau seluruh pelosok, dari kota hingga desa. Dosen dan tutor UT hadir melalui layar, suara, dan ruang digital. Dengan teknologi, menjangkau yang jauh, menguatkan yang ragu, membimbing setiap mahasiswa menuju ilmu tanpa batas waktu, tanpa jarak yang menghalangi. Universitas Terbuka memiliki 775 dosen tetap yang tersebar di seluruh Indonesia, serta memiliki 35 profesor dengan target peningkatan 2,5% per tahun. UT juga didukung oleh ribuan tutor aktif yang memfasilitasi pembelajaran. Setiap langkah kecil yang konsisten, lambat laun menjelma menjadi pencapaian besar. Universitas Terbuka tak hanya tumbuh, tapi terus membuktikan kualitasnya. Prestasi demi prestasi diraih. Penghargaan dan akreditasi menjadi bukti bahwa kualitas tak pernah diragukan dan komitmen terhadap pendidikan terus dijaga. Inovasi lahir bukan sekedar pembeda, namun sebagai jawaban atas kebutuhan belajar yang terus berkembang. Dari teknologi pembelajaran terkini hingga sistem yang lebih ramah dan inklusif, semua dirancang agar pendidikan dapat menjangkau ke semua lapisan. Terbukti, berbagai terobosan ini telah berhasil memperoleh sejumlah paten. Pendidikan adalah kehidupan yang terus hidup. Mari kita jadikan ilmu sebagai bentuk eksistensi diri kita sebagai manusia yang terus ingin belajar. Semoga cita-cita kita semuanya untuk menjadi mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka ini akan lahir sebagai manusia-manusia yang hebat.
Harapan saya buat mahasiswa UT jangan pernah kecil hati dan jangan pernah patah semangat dan mudah-mudahan membuat kita komit untuk bisa menyelesaikan perkuliahan di UT. Semangat terus! Harapannya semoga universitas terbuka di era globalisasi ini dan juga di era digital tetap berkualitas dan tetap menjangkau yang tidak terjangkau. Pendidikan berkualitas di Indonesia terus merambah kemana-mana. Di balik langkah kecil seorang anak, tersimpan mimpi yang begitu besar. Bukan tentang kemewahan, bukan tentang harta, tapi tentang ilmu, cahaya yang mampu mengubah masa depan. Terkadang ingatan membawa kita kembali ke awal, ke masa saat dunia adalah taman bermain yang luas dengan penuh rasa ingin tahu. Dan lihatlah kini, semangat kegembiraan dan rasa ingin tahu itu telah mengantarkannya menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan yang ia jalani di universitas terbuka, tempat impian dan potensi tak pernah berhenti bertumbuh. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Alhamdulillah kabar, Bu? Bu siapa? Kok jadi sehat. saya Bu Berlina, Bu siapa? Iya, Pak Syarif. Alhamdulillah Alhamdulillah. kita sudah berkumpul pada pagi hari ini. Mohon Iya. izin saya buka untuk kegiatan Ye. pagi hari ini. Nggih, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Selamat bergabung pada kegiatan pagi hari ini Sapa Prodi terkait kupas tuntas praktik kerja perpajakan yang nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Jasrial. Mohon izin, pertama-tama marilah kita haturkan syukur yang sebesar-besarnya karena berkat rahmat dan karunia Allah, kita bisa berkumpul hari ini dan bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat hingga nanti menuntaskan kegiatan praktik kerja perpajakan pada semester ini gitu. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita panduan tuntunan untuk melalui kehidupan di saat ini gitu ya. Nah, yang terhormat Bapak Syarif Fadila sebagai Kaprodi D3 Perpajakan, yang Ya. terhormat Ibu Syafikoh selaku Kaprodi S1 Perpajakan, terima kasih atas kehadirannya dan yang kami hormati pula Pak Jasrial yang hari ini akan menjadi narasumber untuk kegiatan Sapa Prodi. Kemudian ada Bu Destiana yang juga hari ini hadir mendampingi kita. Kemudian ada Ibu Anissa atau Bu Caca gitu ya, yang juga akan membantu kelancaran prosesnya kegiatan pada pagi hari ini. Dan ini tadi saya lihat juga ada Mbak Valen ini yang nggak pernah bosan-bosan gitu ya, mengundang teman-teman mahasiswa semuanya. Sehat nggih Pak Syarif? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mbak Berlina sehat. Bu Syafiko sehat?
Alhamdulillah Mbak, sehat Alhamdulillah Bu. sehat. Alhamdulillah. Bu Desti sehat. Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Jasrial ini yang hari ini akan memaparkan materi. Apa kabar Pak Jasrial? Alhamdulillah Bu Lina sedang diaudit ya. Iya, hari ini ada Pajas pembukaan tahu auditor aja. untuk UT Surabaya. Ya, Kebetulan titip salam buat auditornya ya. baik, baik Pak Jasrial. Ini teman-teman adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa sehat semua ya. Boleh klik sehat gitu di Sehat kolom gitu di chat kolom chat Sehat. biar 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 kita satu biar kita satu frekuensi. Oh, ini frekuensi. Pak Oh, ini Zain Pak Zain Azanuddin Azanuddin sehat, sehat, Randi Randi sehat. Wah, sehat. Wah, alhamdulillah. alhamdulillah. Baiklah, marilah kita buka acara Kita buka pagi hari acara ini secara resmi dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Pak Syarif Fadilah selaku Kaprodi D3 Perpajakan. Kepada Bapak, waktu dan jaringan saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Berlina. Ini informasi buat teman-teman mahasiswa. Bu Berlina ini dosen prodi D3 Perpajakan yang berkantor di UT daerah Surabaya, begitu ya. Ya, jadi walaupun di Surabaya, dia tetap bisa uh, kita minta untuk membantu untuk suksesnya acara ini, Bu dia sebagai pembawa acara, gitu. Terima kasih Bu Berlina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati eh, Pak Kapolri Senior Pak Jasrial gitu ya. Kemudian juga ini teman saya yang luar biasa yang sebenarnya sedang sibuk tapi kita minta juga untuk bergabung Ibu Syafiqoh begitu ya. Kaprodi S1 Perpajakan. Kemudian Bu Desti, Mbak Caca, Mbak Bedina juga ya. Dan khususnya kepada para mahasiswa nih yang saya apa namanya yang saya banggakan nih mahasiswa ya yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kegiatan Sapa Prodi yang bertajuk mengupas tuntas praktik kerja perpajakan. Nah, ini sangat penting ya kegiatan ini untuk mahasiswa khususnya yang memang akan segera melakukan praktik kerja perpajakan atau magang gitu ya. Eh, Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa praktik kerja perpajakan ini memang eh, mata kuliah yang mata kuliah pamuncak gitu ya. Kalau dalam struktur kurikulum D3 perpajakan begitu ya. Jadi inilah yang benar yang sangat penting ya untuk diikuti oleh mahasiswa. Bobotnya juga sangat besar, yang 6 SKS. Dan yang terpenting adalah manfaat dari praktik kerja ini. Jadi harapan kami dengan mengikuti praktik kerja perpajakan, mahasiswa itu eh, benar-benar akan mengetahui ya bagaimana sih dunia kerja. Ini bagi yang belum bekerja, ya. Kalau yang sudah bekerja kan sudah biasa gitu ya. Tapi bagi yang belum bekerja, itu magang ini sangat penting ya sebagai jembatan sebelum mahasiswa itu nanti lulusan benar-benar bekerja pada sebuah instansi begitu ya. Jadi sebelum itu kita jembatan ini juga dulu supaya nanti ketika terjun ke dunia kerja nggak kaget gitu ya. Kemudian apa namanya ada mungkin beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu terkait dengan hmm, apa namanya laporan praktik kerja ya laporan praktik kerja. Kalau di laporan praktik kerja di panduan itu ada mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi masalah gitu ya. Nah, ini setelah kami review bersama-sama dengan teman-teman bahwa ini mungkin agak sedikit menyulitkan dan ini lebih tepat kalau mahasiswa melakukan penelitian begitu ya, melakukan sebuah penelitian. Tapi karena ini adalah kegiatan praktik kerja atau magang, maka identifikasi masalah ini lebih baik kita hilangkan saja. Jadi mahasiswa tidak perlu mengidentifikasi masalah, tapi
ya magang gitu, melakukan praktik kerja begitu. Ah, di mana praktik kerjanya, ruang lingkup praktik kerjanya apa begitu ya. Nah itu sehingga judul juga nggak usah pakai judul. Judulnya itu nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Jasrial begitu ya, mengenai laporannya begitu. Harapan kami, harapan kita semua tentu kita semua sehat ya, kemudian dapat melakukan aktivitas dengan baik, lancar, dan tentunya sukses ke depannya begitu ya. Saya kira mungkin itu saja mungkin dari saya, Bu Berlina. Nanti kita akan kupas tuntas begitu ya mengenai praktek kerja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jasrial atas arahannya. Nanti mohon izin Pak Bu Sarif, Saf. salam. Ya Pak Syarif. Ya, mohon maaf Pak Syarif. Ya Pak Terbiasa ya Syarif karena atas. Iya. Iya, Dan iya, iya. ini pertemuan formal pertama saya dengan Pak Syarif ini. Siap, siap Bu Ya, Berlina. terima kasih banyak Pak Syarif atas Sama-sama. arahannya. Nanti mohon Sama-sama. izin juga Bu Safiko, Bu Destiana untuk mendampingi kita pada acara pagi ini. Mohon Oh ya, izin sorry ini. sedikit Bu Mbak Berlina. Nggih. Itu Mbak Valen ya, halo Mbak Valen. Wah, ini luar biasa Wah, ini. iya Mbak Yang selalu, Valen. yang selalu Alumni, menda- alumni. iya, mendampingi Alumni yang setia mendampingi, mendampingi prodi ini. iya, dan membantu Oke, kegiatan iya. prodi. Nggih. Mm-mm. Mohon Ya, izin oke. untuk mahasiswa yang hadir hari ini, mohon izin saya boleh profiling sebentar untuk yang sudah bekerja di instansi perpajakan baik KPP, Bea Cukai nanti boleh klik angka 1 di kolom chat. Kemudian yang sudah bekerja selain di institusi perpajakan boleh ketik angka 2, yang belum bekerja ketik angka 3. Jadi kita nanti tahu nih berapa banyak yang butuh pendampingan lebih lanjut gitu ya terkait yang belum punya tempat magang. Boleh dituliskan di kolom chat. Oke. Iya, iya, iya. Oke, banyak yang sudah kerja di kantor pajak maupun instansi lain ya. Ini ada satu Pak Adrian atau Mas Adrian ini yang belum bekerja. Mbak Lintang, kemudian Isatul Korea yang belum bekerja. Selainnya ada banyak Mbak Maulidia, Villa, Zahra, Alfian, ini sudah bekerja di instansi lain yang di KPP ataupun bidang perpajakan. Elizabeth, Rifki, BC Madiun, ini BC ini Bea Cukai ya nih, mungkin Bea Cukai Madiun gitu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak. Jadi nanti semoga teman-teman baik yang belum bekerja dan belum mendapatkan instansi, nanti bisa mendapatkan solusi gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya berikan kepada Pak Jasrial untuk menyampaikan paparan materi terkait praktik kerja perpajakan kepada Pak Jasrial. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya panggilannya manggil Mbak aja ya, Mbak Berlina. J, boleh Panggil, Bapak, monggo. panggil Ibu, ini anak saya gitu kan nggak enak ya. Oke, terima kasih Mbak Berlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khususnya saya harus Warahmatullahi pamit wabarakatuh. mohon informasi juga kepada Bapak Kapolri baru Pak Sari Fadil. Dan kita punya tim juga di sini ada Ibu Safiko, Ibu Desti, dan Mbak Berlina. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang penyamaan persepsi. Ya kan? Namun nanti untuk diskusi silahkan teman-teman bertanya bentuk apapun nanti akan disupport atau dibantu oleh teman-teman yang lain seperti Pak Padilla, Mbak Safiko, Bu Desi, dan lain-lain. Yaitu. Baik, teman-teman mahasiswa, pertama saya harus menyampaikan sebentar. Kayak koneksi nggak stabil nih. Oke, bisa dapat? Sudah Pak, Ya, sudah tampil. Sudah. ya, sudah Pak. Udah. Mungkin bisa diperbes di ini Pak. Full.
Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita akan menyampaikan tentang penyamaan persepsi mata kuliah eh, FSDP 3306 Praktek Kerja Perpajakan atau kita kenal dengan istilahnya PK Pajak. Nah, PK Pajak ini yang disampaikan Pak Sarip tadi itu suatu mata kuliah yang benar-benar eh, jadi primadonanya karena dia syarat pelulusan antara lain yaitu mata kuliah itu harus sudah sebesar 6 SKS ya. 4 SKS-nya itu nanti kita uraikan ya, kita sampaikan ya. Nah, untuk praktek kerja perpajakan itu merupakan suatu kegiatan pembelajaran dengan pengalaman experiential learning untuk teman-teman ya, itu menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dan situasi nyata. Jadi benar-benar teman-teman itu wajib mengikuti itu agar bisa melihat bagaimana sikap dan keterampilan dan pembelajaran secara utuh. Nah, tujuannya adalah tentu kita berharap bagaimana cara meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemudian pengalaman, kemampuan dan keterampilan teman-teman di bidang perpajakan. Jadi benar-benar kita lihat banget bahwa teman-teman bisa nggak untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, khususnya dalam bidang. Kemudian kita melihat untuk umpan balik dalam proses pengajaran itu dan kurikulum. Itu untuk berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan yang kini atau yang akan datang. Nah, kemudian kita berusaha juga untuk membina dan meningkatkan jejaring antara program studi perpajakan dengan instansi lain, apakah itu pemerintah, swasta, dan di mana mahasiswa melaksanakan PK pajak. Ini PK pajak maksudnya praktek kerja perpajakan. Kemudian mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Nah, ini jelas diantaranya untuk melihat secara pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan mata kuliah PK pajak ini yang tadi disampaikan oleh Pak Philip tadi ya, bahwa mata kuliah ini berbobot 6 SKS. Yaitu khusus untuk magang itu 4 SKS, sedangkan laporannya itu 2 SKS. Teman-teman, dalam magang ini, teman-teman wajib membuat laporan. Tapi kalau teman-teman tidak membuat laporan, sedangkan magang itu 4 SKS, teman-teman akan dapat nilai juga. Jadi syarat untuk mutlak diterima ini adalah ada laporan dan magang. Kemudian, di mana tempat praktek kerja perpajakan? Itu di mana saja? Bisa di KPP Perama atau KPP Media, atau kantor dinas atau badan pendapatan, atau di mana saja instansi tempat mahasiswa bekerja, sepanjang melakukan aktivitas perpajakan. Jadi, tidak harus wajib, di KPP Perama, enggak. Tapi kalau memang bisa di sana, itu lebih baik. Di KPP Media, kalau bisa itu lebih baik. Jadi, tidak mengikat. Lagi bisa mahasiswa melakukan praktek itu. Boleh di instansinya, tapi dilakukan panjang melakukan aktivitas perpajakan. Nah, persyaratan PK itu, pertama itu untuk mahasiswa, itu sudah menempuh minimal 70 SKS. Ya, 70 SKS. Kadang teman-teman tidak melihat ke sana, tiba-tiba sudah ikut mata kuliah itu saja. Itu enggak, belum diizinkan. Kemudian, teman-teman telah atau sedang menempuh mata kuliah ada 9 ini ya, seperti diantaranya FSSP 4102 Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi benar-benar tolong teman-teman fokus ya di samping 70 SKS itu mata kuliah yang sedang ditempuh atau yang sudah ditempuh ini sudah dilalui.
dengan menunjukkan nanti daftar nilai kalau sudah dilalui dan daftar yang belum, misalnya bukti registrasi. Nah, itu syarat mutlak harus dipenuhi. Yang kedua, untuk pembimbing. Nah, pembimbing ini dari dosen atau dari praktisi di bidang perpajakan untuk membimbing pelaksana magang maupun kegiatan perpajakan dan penulisan laporan. Dibimbing oleh praktisi atau dosen selagi teman-teman melakukan magang dan penulisan laporan. Kemudian pelaksanaan PK pajak itu dilakukan melalui TWEB ya, tutorial webinar. Tutorial webinar ini dilakukan sebagai pembimbingan mahasiswa dalam melakukan magang dan penulisan laporan. Di dalam satu kelas itu maksimal itu 10 mahasiswa, minimal 5 mahasiswa. Jadi sudah ada ketentuan apabila nanti ternyata tidak mencukupi di UT setempat, katakanlah UTA, cuma ada 4 orang misalnya, itu koordinasikan segera sama PJ UT daerah, apakah itu bisa digabung dengan UT yang lain. Itu nanti informasi dari UT daerah atau penanggung jawab UT daerah. Dalam klub ini ada 8 sesi. Pembimbing atau tutor itu bertugas hanya memberikan pembimbingan dan diskusi. Kemudian mahasiswa dalam pelaksanaan magang dan penulisan laporan. Ini tutor tanpa memberikan materi pembelajaran. Jadi di situ tutor atau pembimbing itu dia hanya bisa memberikan seperti penjelasan dan materi pembelajaran. Tidak ada di luar itu. Kemudian pelaksanaannya itu melalui pembimbingan MS Team, kemudian setiap pengiriman laporan per minggu itu nanti teman-teman melalui aplikasi silayar.ut.ac.id. Kemudian teman-teman mengirimkan tugas laporan minggu setiap sesi yang telah dilakukan mahasiswa agar dapat diperiksa oleh pembimbing. Itu dikirim maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan tugas berikutnya. Jadi untuk minggu kedua itu paling telat teman-teman ngirim sebelum masuk minggu kedua itu 1 hari sebelumnya teman-teman harus sudah mengirimkan ke pembimbing. Kemudian pelaksanaan PK pajak itu wajib melakukan presentasi. Jadi setelah dikirim dari minggu pertama itu akan dikoreksi oleh pembimbing atau tutor. Itu nanti mahasiswa diberi kesempatan itu untuk 10 menit untuk presentasi agar ada koreksi atau masukan ya untuk setiap sesinya, serta pembimbing dapat memberikan masukan oleh pembimbing. Pembimbingan juga dapat dimasukkan oleh pembimbing. Nah, setelah mengupload laporan akhir, semua laporan mingguan yang telah diperiksa dan dinilai pembimbing paling lambat 2 minggu setelah selesai tugas terakhir ya. Jadi 2 minggu setelah tugas terakhir itu segera dilakukan pengiriman melalui praktik.ut.ac.id. Jadi untuk keseluruhan sudah lengkap dan mingguan dan terakhir itu dikirim melalui praktik.ut.ac.id. Nah, untuk penilaiannya dalam hal ini penilaian PK pajak itu nilai tuwek itu berkontribusi 30%. Dengan ketentuan untuk teman-teman mahasiswa ya, teman-teman tuh wajib hadir dan mengisi pembimbingan yang melalui TULEP. Jadi di TULEP itu ada kehadiran, harus hadir, kemudian mengirimkan laporan kepada pembimbing atau tutor itu melalui silayar
www.ut.ac.id, kemudian melakukan presentasi laporan mingguan pada saat setiap setiap pengiriman itu lusa teman-teman segera untuk presentasi yang diberi waktu selama lebih kurang 10 menit. Kemudian untuk nilai supervisor itu berkontribusi 20%. Jadi teman-teman nanti pada saat mendapatkan suatu lokasi untuk praktek, itu nanti teman-teman itu ada dibimbing oleh supervisor. Supervisor itulah yang nanti melihat keaktifan teman-teman, kehadiran maupun keaktifan dalam magang itu ya. Itu skor dari supervisor itu 20%. Sedangkan untuk nilai akhir berkontribusi itu 30%. Dengan ketentuan ya mahasiswa wajib membuat laporan akhir. Ya. Kemudian laporan akhir sudah diperiksa oleh pembimbing atau tutor. Jadi teman-teman, laporan itu wajib teman-teman kirimkan, kemudian itu benar-benar sudah diperiksa atau dikoreksi oleh pembimbing ataupun tutor. Kemudian laporan akhir sudah mendapat persetujuan dari pembimbing. Nah, apabila laporan itu benar, sudah baik, itu biasanya pembimbing atau tutor itu akan menandatangani ya, ataupun para ya, intinya sudah oke. Kemudian baru laporan itu diupload melalui website praktik.ut.ac.id. Jadi nilai TUEP keseluruhan itu tidak berlaku. Saya sampaikan tadi, kalau teman-teman tidak membuat laporan atau tidak mengumpulkan laporannya, ya itu disebut laporannya kontribusi cuma 30. Namun kalau teman-teman tidak membuat laporan akhir itu otomatis nilai yang 50 plus 20 pun tidak diakses atau tidak diberi kontribusi itu. Jadi total mata kuliah PKP dianggap teman-teman tidak lulus. Nah, mata kuliah ini teman-teman tidak ada diujikan, tidak ada ujiannya. Itu murni nilai dari supervisor maupun dari laporan. Ya. Nanti teman-teman lihat di katalog itu kurikulum untuk di 3 perpajakan itu khusus untuk mata kuliah perpajakan itu ada angka 99. Itu menunjukkan bahwa mata kuliah itu tidak diuji. Jadi murni hasil dari praktik perpajakan. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Nanti kita bisa diskusi. Boleh tanya jawab selagi berbicara untuk kerja perpajakan. Namun, nah boleh juga yang lain. Silahkan. Misalnya ada masalah apa untuk program-program studi perpajakan, monggo silakan. Saya kira itu Ibu Berlina boleh kita lanjutkan untuk diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jasrial atas pemaparan materinya. Mohon izin, ini tadi sudah saya himpun ada 4 pertanyaan. Mohon izin saya bacakan satu-satu. Nanti monggo dijawab ya Bapak setiap ini. Ada pertanyaan dari Melisa dan Anissa Citra. Saya belum bekerja dan belum pernah bekerja. Bagaimana J? Apakah nanti cari tempat magang sendiri atau dicarikan? Apakah boleh di perbankan? Monggo Bapak. Oke, Ibu mahasiswa Melisa dan Anissa atau Anissa ya. Jadi tadi kita sampaikan bahwa untuk mencari lokasi untuk magang itu di mana saja, di mana saja. Tetapi sebelum mendapatkan lokasi itu, teman-teman mahasiswa itu diharapkan mencari dulu lokasi, kira-kira sudah ada keterangan, laporkan ke UT setempat. Katakanlah kalau boleh ke direkturnya langsung, nanti ada surat pengantar dari UT setempat. Di surat pengantar itulah yang menguatkan teman-teman, oh katakanlah boleh di KPP pertama atau di bea cukai atau di instansi mana. Selagi instansi itu masih ada berhubungan dengan pajak. Jadi teman-teman mahasiswa
tidak minta tolong dong gini, nggak bisa. Kalau memang sebenarnya bisa, cuma khawatirnya nanti dimintain tolong, teman-teman yang dimintain tolong tuh lupa atau waktu terlalu banyak dia menghandle tugas-tugas pokoknya. Saran kami sebaiknya untuk Mbak Melisa dan Anissa ini silakan mencari lokasi yang mana lagi nanti ada berhubungan dengan kegiatan aktivitas. Monggo, saya kira itu uh, Pak Berlina. Boleh Mungkin sedikit ada saya, masuk, Baik, Mbak, ya, nambahkan. baik, ada masukan dari Pasir. Monggo. Ya, baik. ya terima kasih Bu Baruna, Pak Jasriel, terima kasih. Jadi memang untuk tempat praktik kerja itu mahasiswa yang mencari sendiri begitu ya. Ini merupakan apa lah? Memang memang kita buat seperti itu supaya ini menjadi tantangan buat mahasiswa, ya. Supaya Anda mempunyai keberanian dan kemampuan untuk mendapatkan itu. Dan saya yakin kalau kita apa namanya mendatangi sebuah kantor, ya, kalau tadi Mbak Pensel belum kerjakan sebuah kantor dengan ramah, dengan sopan, dengan menunjukkan semangat, insya Allah saya kira bisa mendapatkan izinnya. Walaupun mungkin tidak mungkin harus melalui beberapa kantor gitu ya. Tapi itu memang bagian dari sebuah apa namanya sebuah tantangan ya, tantangan buat mahasiswa supaya mahasiswa bisa uh, mendapatkan itu secara mandiri. Dan itu menjadi, saya kira kalau sudah mendapatkan tempat praktik yang mendapatkan izin dari kantor itu, saya kira itu menjadi sebuah kebanggaan buat mahasiswa begitu ya. Dan boleh diperbankan, boleh tadi kan kalau nggak salah diperbankan boleh nggak? Boleh begitu ya. Diperbankan boleh, di usaha kecil juga boleh, di sebuah perusahaan kecil juga boleh. Yang penting perusahaan itu memiliki pembukuan yang tertib gitu ya, ada laporan keuangannya. Jadi bukan sekedar usaha kecil yang berjalan apa adanya begitu, tapi usaha kecil yang memang sudah dimanage dengan baik begitu. Itu boleh. Saya kira itu mungkin Pak Bu Berlita, Pak Jas ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jasrial, Pak Syarif atas pertanyaannya. Jadi itu Mbak Anissa, kemudian Mbak Melisa dan beberapa teman lain yang tadi menyampaikan bahwa belum pernah bekerja dan tidak bekerja. Antaranya ada Mas Adrian, Mbak Lintang, Isatul Korea, Nova, Sylvia, dan Mas Nur. Nah, mohon izin saya menyampaikan pertanyaan selanjutnya. Ini ada banyak, ada Bilfrid, Adrian, kemudian BC Madiun itu apakah nanti materinya akan dikirimkan? Insya Allah nanti bisa nggih Pak? Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari Di, Rosi. Eh, yang sudah bekerja, apakah tetap harus ikut kegiatan PKP? Saya lanjutkan dari pertanyaan Deka Ria karena nyambung. Kami kerja di bidang keuangan dan perpajakan. Nanti kegiatan magangnya apa untuk setiap minggunya? Monggo Pak Jasrial atau Pak Syarif bisa menjawab. monggo Pak Jasrul. Oke, baik. Terima kasih. Uh, ini pertanyaannya menarik nih. Jadi boleh nggak kami yang sudah bekerja, apakah kami yang sudah bekerja itu wajib ya untuk melakukan praktik kerja? Wajib ya, wajib. Memang mahasiswa yang sudah bekerja itu sudah memiliki pengalaman bekerja dan sudah tentu sudah nggak canggung lagi ya dengan dunia kerja. Tetapi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sehingga wajib untuk melakukan magang. Kemudian eh, kalau bekerja di kantor pajak ya tentu lebih mudah lagi, udah nggak ada masalah gitu kan, tinggal minta izin dari pimpinan begitu ya. Bahwa kami memang, bahwa saya memang harus melakukan magang dan magang bisa di kantor sendiri. Kalau mengenai apa yang dikerjakan, ya mahasiswa bisa memilih. Siapa tadi yang bertanya itu namanya ya, ya, Deka Ria dan Rosi, Pak. Ada oh Karya ya, dan Rosi. ya, Mbak Vikaria, Deka. Dekaria, Deka Ria, J. Dekaria dan Rosia dan Mbak Rosia. Jadi bisa mengambil apa? Apakah tentang kalau di pajak kan bisa ambil mungkin bisa PPN, bisa PPNBM, bisa apa namanya pajak daerah misalnya kan pajak itu apa namanya menaungi seluruh
jenis pajak begitu ya. Jadi bisa memilih itu. Dan di dalam misalnya atau yang sehari-hari di, di, dikerjakan apa, itu bisa didalami begitu ya. Misalnya tentang entah PBB atau apa yang lain, bisa didalami hal itu. Ya, alurnya bagaimana, eh, apa namanya prosesnya begitu ya, pencatatannya. Saya mm, memang kurang begitu paham dengan di apa namanya pekerjaan kantor pajak begitu ya. Tapi itu bisa mengambil salah satu eh, jenis pajak misalnya atau apa tentang apanya begitu ya. Lingkup kecil juga boleh, tapi yang penting dikupas sampai tuntas begitu ya. Nah, itu. Sehingga nanti ketika apa namanya di dideskripsikan dalam laporan, itu yang membaca itu mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang praktik yang Anda lakukan begitu ya. Jadi tidak perlu melebar kemana-mana, tapi cukup ambil skop yang sempit tapi mendalam begitu. Saya kira itu Mbak Berlina. Ya, terima kasih. Izin Bu Baik. Berlina, Oke, monggo Bu Syafiqah. izin Pak Sarip mungkin nambahin aja saya. Jadi gini sih, tadi kan pertanyaannya terkait kapan tuh, kalau saya baca Ya. nih katanya kapan mulai magang gitu ya. Terus Kegiatannya apa nih Bu? kegiatannya mau ngapain gitu kan ya. Setiap minggunya, ya. Minggunya oke. Jadi biasanya nih kalau saya dapat bocoran Mbak Lina, Pak Sari, Pak Jas, jadi mahasiswa nih kayaknya udah cari-cari info gitu sama Iya. kakak tingkatnya gitu ya. Terus ngobrol tuh ternyata, nah, sebagai informasi, panduan yang kita gunakan saat ini itu berbeda dengan yang lama, seperti itu ya. Mm-mm. Jadi kalau mahasiswa tanya, Bu, kalau yang semester lalu itu kakak tingkatnya udah ada tuh Bu, sesi pertama dia apa Iya. pengolahan data, misalkan, kemudian ada pemeriksaan pajak, ada ekstensifikasi gitu, misalkan. Sekarang kami mau ngapain nih Bu? Karena kan tidak ada yang spesifik gitu istilahnya harus ngapain di sesi 1, 2, 3 sampai 6. Nah, justru karena hal tersebut dulu jadinya jadi kunci istilahnya mahasiswa tidak bisa berekspresi di tempat kerjanya masing-masing, maka di kurikulum baru kita dari Prodi Perpajakan sudah membuat aturan atau panduan yang baru, yaitu mahasiswa tidak terpaku pada pekerjaan-pekerjaan yang ada di KPP seperti itu. Nah, kalau ditanya ngapain Bu? Nah, misalkan rekan mahasiswa itu bekerja di kantornya masing-masing atau magangnya di kantor masing-masing dengan catatan yang bisa dijadikan PK pajak adalah pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan keuangan dan perpajakan seperti itu. Misalkan gini, eh, saya magang di kantor saya kebetulan saya ini bagian input piutang Bu, misalkan gitu, bagian penagihan misalkan seperti itu. Eh, saya ternyata diizinkan hanya terkait utang piutang, penagihan, bikin invoice atau faktur pajak. Ya sudah, itu yang dijadikan PK pajaknya. Ternyata nanti dari supervisornya kamu diizinkan ini. Nah, setiap minggu yang dilaporkan adalah pekerjaannya rekan-rekan. Di minggu itu ternyata saya membuat faktur, prosesnya seperti apa, perusahaan saya tuh bergerak di bidang apa. Kemudian apa yang misalkan dagang, apa yang saya jual di perusahaan saya itu ternyata perusahaan dagang, dia menjual apa. Kemudian pajak apa yang dikenakan di sana, dia sudah PKP atau belum. Teknis penjualannya bagaimana, memberikan kredit atau dia cash. Itu kan masing-masing perusahaan tuh bisa jadi beda. Namanya praktik kerja ya sudah praktiknya di sana seperti apa, lingkupnya seperti apa ya sesuaikan saja dengan tempat kerjanya. Kemudian minggu kedua, oh ternyata saya selain melakukan itu di minggu ini ternyata saya disuruh membuat faktur, misalkan membuat filing data PPN, misalkan seperti itu. Ya sudah, setiap minggu yang dilaporkan adalah real pekerjaannya atau magangnya di sana apa. Misalkan yang di kantor pajak. Oh, saya minggu ini saya ini Bu mau ternyata saya diizinkan untuk atau saya mau berinisiatif untuk mau ke bagian Waskon, bagian konsultasi misalkan. Oh, saya di sana tahu ternyata WP itu banyak yang belum tahu terkait aturan perpajakan yang baru, terkait Cortex misalkan seperti itu. Nah, minggu keduanya ternyata saya mau magang di bagian pemeriksaan pajak.
Saya cerita tuh alur pemeriksaan pajak seperti apa, bagaimana DJP atau KPP mengeluarkan surat tagihan, misalkan SKPKBK atau STPK seperti itu. Nah, minggu ketiganya, oh saya ternyata nanti mau gabung di bagian humas misalkan. Oh ternyata pekerjaan humas itu seperti apa, sosialisasinya kemana. Nah itu adalah praktik-praktik kerja yang dilakukan mahasiswa. Jadi mau yang di KPP ya udah silakan di KPP. Yang nanti dia di perusahaan dagang silakan di perusahaan dagang. Di perusahaan jasa pun silakan. Misalkan jasa, oh ternyata perusahaan saya adalah kontraktor Bu. Nah di saya itu adalah eh, apa saya ada jasa, kemudian di sana teknisnya seperti apa yang dilakukan mahasiswa, kemudian misalkan bagian pajak apa, misalkan kontraktor itu kenanya PPh pasal 4 ayat 2, ya sudah PPh pasal 4 ayat 2-nya apa dijabarkan sama mahasiswa seperti itu untuk praktik kerja mingguannya. Untuk di laporan, jadi sesi 1 sampai 6 itu kalau di harusnya sih mahasiswa udah dapat panduan yang baru ya Bu Lina ya. Nah, kalau belum dapat, silakan buka di RDV, lihat kodenya nanti di FSDP 3306. Nanti ada panduan praktik kerja perpajakan. Nah, di situ nanti ada tuh di bagian modul 2 di waktu pelaksanaan PK pajak. Di sana tertulis bahwa dilaksanakan 3 bulan secara penuh waktu. Artinya penuh waktu 3 bulan ini berturut-turut. Tapi di sana dilakukan dengan pelaksanaan mahasiswa magang itu 2 bulan atau 8 minggu. Boleh secara penuh waktu atau paruh waktu. Artinya mahasiswa tidak full dalam 2 bulan atau 8 minggu itu di tempat itu. Tapi bisa jadi misalkan tadi hanya mengambil data mingguan, misalkan 2 minggu nih, dalam 1 minggu saya 2 hari atau 3 hari gitu di divisi atau di pekerjaan itu, silakan. Nah, nanti di panduan itu juga tertulis pembimbingan melalui TUEP. Jadwal TUEP-nya nanti UT daerah biasanya ya Bu Lina yang akan memberikan. Jadi jangan tanya ke prodi, misalkan Bu, saya kapan nih magangnya, TUEP-nya kapan? Kalau magang itu sudah mulai dicari dari sekarang. Karena TUEP itu biasanya awal-awal Oktober sudah mulai. Jadi mahasiswa sekarang yang belum punya tempat kerja sudah mulai cari di mana tempat praktik kerjanya, seperti itu. Nah, di kalau kita lihat di panduan, ya silakan rekan-rekan sambil buka nih RPV-nya dicari, coba dilihat. Nah, nanti di proses pelaksanaan TUEP itu kan ada 8 sesi. Nah, sebelum TUEP, prasesi 2 minggu, yang pertama mahasiswa itu harus cari tempat magang. Kemudian mengurus surat perizinan di UT daerah setempat. Kalau misalkan kantornya merasa tidak butuh, tapi ya tetap aja sih kalau menurut saya lebih baik diurus saja surat perizinan magangnya atau surat keterangan magangnya. Karena nanti itu jadi syarat untuk laporan akhir. Seperti itu ya. Jadi memastikan bahwa memang dia magang atau praktik kerja di lokasi tersebut. Kemudian nanti sesi pertama rekan-rekan akan ketemu tutornya tuh. Tutornya akan jelasin kita ngapain nih? Tuh web ini mau ngapain seperti itu? Lingkup kerjanya seperti apa? Pembimbingannya seperti apa? Nah, mahasiswa di tuh web itu tugasnya adalah presentasi, diskusi, dan sama-sama mencari solusi jika ada masalah. Jadi bukannya di tuh web itu tutor tidak akan menjelaskan materi, tapi tutor itu langsung menjabarkan praktik kerja itu seperti apa, dilakukan seperti apa. Rekan silakan bertanya misalkan, Bu, saya kalau ngambilnya di sini, misalkan di UMKM ini, ternyata dia hanya punya pajak ini. Nah, nanti kendala-kendala yang rekan-rekan dapatkan itu yang didiskusikan di web. Nah, nanti di sesi ke pertama itu, di si layar itu sudah ada tugasnya. Biasanya di sesi pertama itu tugasnya adalah mahasiswa itu sudah diminta untuk mencari lokasi, kemudian topik, ya bukan topik lah ya, lokasinya apa, kemudian job desk kerja yang akan dikerjakan itu apa. Nah, itu nanti dilaporkan di tugas sesi yang pertama. Sesi pertama rekan-rekan upload, pertama laporan mingguannya kemarin ngapain aja selama seminggu, apa yang dikerjakan, kemudian ada formnya, jadi ada formnya, ada lampirannya, nanti di si layar itu tinggal di-download aja lampiran laporan mingguannya, dikerjakan, kemudian ditanda tangan oleh supervisornya.
Jadi kalau laporan mingguan tidak ditandatangan, kita anggap tidak praktik kerja gitu ya. Jadi harus ada tanda tangan dari si supervisornya atau pembimbingnya di lapangan di tempat praktik kerja. Kemudian di-upload tadi sudah dijabarkan bahwa maksimal 1 hari sebelum tuep. Jadi kalau teman-teman dapat jadwal tuepnya hari Sabtu, berarti hari Jumat adalah batas terakhir mengirim laporan. Kemudian kalau misalkan Minggu, berarti Sabtu itu paling maksimal sudah mengumpulkan laporan mingguan dan ada tugasnya, silakan dikerjakan tugasnya seperti itu. Kemudian nanti bab satu apa sesi kedua mungkin pembimbing akan menjelaskan tentang penulisan bab satu. Bab satu itu isinya apa aja sih? Kamu butuh data apa aja sih? Kemudian apa yang perlu ditulis, apa yang tidak perlu ditulis. Nanti pembimbing yang akan menjabarkan di pertemuan kedua dan itu menjadi tugas dua. Jadi ketika sudah mengerjakan, diupload di sesi tiganya, nanti pembimbing akan mereview hasil dari bab yang pertama dan biasanya mahasiswa tuh harus laporan dulu. Jadi biasanya kita ya Mbak Lina kalau mata kuliah ini mahasiswa itu setiap tuep harus presentasi. Biasanya dalam satu kelas itu maksimal 10 orang. Jadi setiap orang itu punya jatah sekitar 10 menit untuk presentasi. Dia tuh ngapain aja kemarin. Terus apa kendalanya misalkan gitu. Apa yang didapatkan informasinya seperti itu. Kemudian nanti si tutor akan menginformasikan, oh dari laporan ini kamu kayaknya ada kurang apa deh. Atau mungkin dokumentasinya nggak ada nih. Masa hanya cuma paparan aja gitu. Nah, kalau kemarin ada yang tanya mahasiswa, Bu, butuh dokumentasi ya? Butuh. Jadi segala sesuatu sekarang harus divalidasi gitu ya. Bekerja pun kadang kita laporan harus lewat ada fotonya, ada dokumentasinya. Jadi misalkan rekan-rekan mengatakan, Bu, saya menggunakan Accurate minggu ini untuk membuat laporan keuangan, misalkan membuat invoice, misalkan seperti itu atau apa. Ya udah, kamu duduk, foto sambil mengerjakan di PC-nya atau apa. Kemudian Bu, saya minggu ini bersama supervisor berkonsultasi untuk terkait tagihan yang tidak tertagih. Misalkan, ya udah kamu foto sama supervisor lagi diskusi seperti itu. Artinya setiap pekerjaan yang dilakukan itu ada dokumentasinya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita nanti silakan dibaca panduannya. Nanti ada bab satu, bab 2, kemudian mengerjakan sampai bab 3, kemudian bab 4. Nah, di sesi ke-7 dan ke-8, rekan-rekan sudah fokus membuat laporan akhir. Laporan akhir itu adalah gabungan dari dari bab 1 sampai bab 4. Nanti tutornya akan mengarahkan bagaimana tata cara pembuatan penulisan laporan praktik kerja yang baik dan benar. Yang penting intinya tadi tidak boleh melewati 3 step yang tadi. Yang pertama, tutorial webinar harus ikut. Yang kedua, harus magang dan ada supervisornya. Artinya nanti laporan harus ditandatangani supervisor. Dan yang ketiga, harus mengupload laporan akhir. Nah, ada aplikasi yang digunakan ini ada 2 yaitu ya Silayar dan praktik.ut.ac.id. Jadi mahasiswa nanti khususnya yang ambil mata kuliah ini jangan sampai, aduh saya nggak tahu nih upload di mana, oh saya nggak tahu nih jadwalnya kapan. Tolong karena ini sudah semester akhir, ini adalah penentuan rekan-rekan lulus atau tidak, jadi effortnya memang agak lebih banyak seperti itu. Kita di sini di Prodi sudah memberikan ruang untuk memudahkan istilahnya tidak mengklaster hanya bisa di KPPK, hanya di Bea Cukai, tapi bisa dimanapun. Ya, ya, Nah, ya. mahasiswanya juga sudah harus punya effort lebih. Artinya aware juga kapan jadwal tuepnya. Apa dari saya sekarang saya ternyata belum dapat tempat magang sudah harus nyari. Nanti konsultasi dengan Prodi atau dengan UT daerah seperti itu terkait teknisnya. Kemudian juga tidak lewat membuat laporan mingguan. Jangan bikin laporan mingguan tuh di akhir-akhir mau diupload, akhirnya lupa. Kemarin, oh iya saya kemarin ngerjain ini nggak ada dokumentasinya misalkan. Oh iya kemarin saya ngerjain ini nggak ada tanda tangan Ya, ya, ya. supervisornya.
Jadi yang seperti itu tolong diperhatikan baik-baik. Jadi ini bukan tuton yang tidak ketemu tutornya, kemudian hanya dinilai tugasnya by e-learning, tapi ini adalah mata kuliah benar-benar penentu rekan-rekan tuh lulus atau tidak, gitu ya. Mungkin dari saya cukup dulu, Bu Berlina. Boleh saya sedikit aja mengulang. Boleh, boleh, monggo. Nah, Ya, terima jadi kasih banyak Bu Safikoh. Monggo Pak Jasrial. jadi teman-teman mahasiswa tuh yang penting sekali jangan lupa meregistrasi mata kuliah dulu. Karena kadang teman-teman ada kasus teman-teman tuh belum meregistrasi tapi dia sudah melakukan praktek eh, PK pajak. Nah, kemudian dia melaporkan, nyatanya tidak bisa dinilai. Akhirnya melapor ke kami. Kami bilang registrasi enggak. Nah, otomatis kan nggak bisa. Jadi mata kuliah itu sebelum teman-teman ikut praktek itu pastikan bahwa mata kuliah itu sudah diregistrasikan. Kemudian un- untuk praktek ini itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Sadiko. Jadi belum masuk sesi pertama itu teman-teman memang diberi kesempatan itu selama 2 minggu. 2 minggu itu adalah untuk mencari tempat praktiknya itu. Nah, kalau sudah dapat tempat praktik itu, teman-teman silahkan menghubungi UT setempat untuk diberikan surat perizinan dari UT setempat. Itu ditandatangani oleh Direktur UT. Ya. Dan yang terakhir itu baru membuat kesepakatan dengan instansi tempat magang. Nah, kepastian itu kebetulan ada rekamannya. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih, Mbak Erlina. Baik, terima kasih Pak Jasrial, Bu Safikoh. Mohon izin saya mute Mbak Rahma ya. Eh, jadi itu tadi sebenarnya sudah dirangkum secara keseluruhan oleh Bu Safikoh maupun Pak Jasrial untuk pertanyaan dari ini ada 3 pertanyaan sih yang saya yang saya tulis tapi belum ditanyakan. Pertama itu dari Mbak Maulidiah dan Villa. Saya kerja di bidang perpajakan, tidak bisa cuti. Apakah boleh ambil data lewat teman? Nah, kalau yang Pak Teguh apa Pak Tangguh ini ya TGH itu pekerjaan pekerjaan saya monoton. Kemudian Mbak Vila tadi juga sama, apakah boleh digantikan dengan survei? Tadi ya sudah disampaikan. Jadi kalau teman-teman itu kerjanya tidak di bidang perpajakan, teman-teman mahasiswa boleh kerjanya secara paruh waktu. Jadi misalkan kerjanya di hotel itu bagian front desk. Nah, itu bisa membantu teman-teman di keuangan di perpajakan apa yang kira-kira Mbak Villa, Mbak Maulidia ini bisa bantu nih dalam kegiatan perpajakan gitu ya. Jadi tidak harus penuh. Tadi minimal 2 bulan, boleh selama 3 bulan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Awanda, Listi, Rama, dan banyak pertanyaan lain itu terkait jadwal dan bagaimana apa ya metode pelaksanaan kegiatan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Safiko. Nah, jadi nanti mohon izin Bu Safiko, Pak Jasrial, saya rangkum supaya tidak mengulang lagi jawabannya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu akan diundang atau paling tidak teman-teman tuh sadar bahwa semester ini tuh ada kegiatan praktik kerja perpajakan. Nah, jika sudah tahu ada mata kuliah itu yang sudah ditempuh, silahkan datang ke UT daerah untuk meminta surat eh, ini ya, surat izin magang apabila belum punya tempat magang terutamanya ya. Misalkan, Bu, saya sudah mencari tempat A, ditolak. Boleh nanti minta lagi ke tempat magang yang baru. Nah, setelah itu, kalau sudah diterima, teman-teman langsung tanya saja, kira-kira saya boleh kapan mulai magang? Biasanya kan sesegera mungkin ya ikut datang magang. Nah, sambil sudah mulai magang, sambil menunggu nanti jadwal webnya dari UT daerah. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Putri, senior saya itu tidak ada informasi terkait web. Jadi eh, terus tidak ngapa-ngapain, akhirnya gagal dalam mata kuliah itu, misalkan gitu ya. Nah, itu nanti silahkan di follow up. Siapa tahu mahasiswa itu sudah pernah diundang melalui WhatsApp Blast atau pengumuman WA pribadi tapi tidak terbaca atau enggak ganti nomornya sehingga tidak bisa masuk ke dalam kelas
Tuwebnya. Jadi nanti setelah teman-teman meminta surat magang, teman-teman boleh segera magang. Silahkan ditunggu informasi untuk mulai magang. Nah, untuk di UT daerah Surabaya, mohon izin ini saya sampaikan di Surabaya karena saya di Surabaya, itu untuk mulai tutorial webinarnya tanggal 4 4 atau 5 eh, Oktober. Tadi kan ada yang tanya, Bu, kalau saya tuh webnya pas kerja gimana? Nah, kebetulan magang kita memang sudah disetting di hari Sabtu Minggu, di mana perkiraan itu Bapak Ibu mahasiswa libur. Seandainya nanti kebetulan misalkan ada shift di hari Sabtu pas jadwal tuh web, nah itu bisa dikonsultasikan dengan tutornya. Apakah pergantiannya bisa mempresentasikan laporan magang itu secara pribadi atau mengumpulkan video kepada tutornya supaya tutornya bisa memberikan penilaian karena nanti setiap minggu itu akan ada penilaian dari tutornya. Nah, sambil nanti presentasi diberi nilai, begitu juga dengan pembimbingan penulisan laporan. Nah, mahasiswa itu akan dibimbing selama 8 sesi. Nah, untuk pengumpulan laporannya, tadi sudah juga ada yang bertanya, Mas Rama gitu ya, apakah bisa dikerjakan sewaktu-waktu di e-learning. Jadi kita nanti tidak pakai e-learning karena tuweb dan TTM itu menggunakannya silayar. silayar.ut.ac.id. Jadi nanti semua laporan mingguan itu akan dikumpulkan melalui silayar dan dinilai oleh tutornya melalui silayar. Apakah bisa dikerjakan sewaktu-waktu? Untuk pengumpulan atau upload mingguan boleh sewaktu-waktu, tapi untuk pembimbingan, persentase itu dilakukan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh UT daerah. Jadwalnya kapan? Nah, itu tergantung dari UT daerahnya masing-masing. Kalau Surabaya itu tanggal 4 atau tanggal 5 Oktober, hari Sabtu atau Minggu. Nah, mahasiswa akan mulai diundang, tadi sudah diinformasikan oleh Bu Safiko, itu 2 minggu sebelum kegiatan apa tuh web itu dimulai. Berarti kalau di Surabaya nanti paling lambat hari ini, besok atau Jumat teman-teman sudah akan diundang melalui WhatsApp group. Seperti itu. Semoga menjawab. Ini tadi ada yang mau bertanya secara langsung, Pak Asawinda ya. Apakah masih bergabung? Sudah tidak ada ya? Pak Asawinda, apakah masih bergabung? Oh, sudah tidak bergabung. Mohon izin, monggo jika ada mahasiswa yang ingin bertanya secara langsung, bisa kita berikan waktu untuk satu mahasiswa aja. Yang tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya izin membaca satu lagi pertanyaan dari Mbak. Tadi ya, Mbak Maulida, mohon maaf saya bekerja di pabrik, nggak diizinkan untuk office. Sistem kerjanya juga shifting, agak susah untuk mendapatkan data di tempat kerja, Bu. Mungkin ada saran, dulu pernah ikut Zoom, boleh minta data dari teman. Monggo ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Syarif atau Pak Jasrial. Jadi Mbak Maulidia ini di pabrik, jadi tidak memungkinkan untuk kerja di bidang keuangannya. Ya, Bu Berina. Oke, monggo Pak Syarif. Ya, terima kasih. Jadi memang kami juga menyadari ya kesulitan mahasiswa yang ya kadang-kadang ada kantor yang atau seperti tadi yang dialami oleh siapa itu Mbak yang kerja di pabrik tadi ya. Jadi kerjanya juga shift gitu ya. Shift itu kan memang waktunya kadang-kadang bisa berubah-ubah jam kerjanya ya. Kemudian sulit mendapatkan izin. Memang eh, perlu juga memang disampaikan ke pimpinan begitu ya bahwa ini kan terkait dengan penyelesaian studi dan dan juga bisa dilakukan secara paruh waktu ya untuk praktik kerja ya. Mm-mm. Jadi eh, mungkin dibicarakan kembali baik-baik, mohon izin kepada pimpinan begitu ya. Dan apa namanya magang ini ya itu tadi tidak apa, bisa dilakukan secara paruh waktu, tidak terus menerus begitu ya. Dan tidak harus full 8 jam dalam 1 hari begitu ya. Jadi kalau data itu sebaiknya memang dicari sendiri. Tidak, kami tidak ya mohon maaf tidak bisa mengizinkan kalau data
diterima dari teman begitu ya. Mungkin yang teman yang dulu, aduh saya kurang begitu tahu juga ini ya. Tapi sebaiknya ini sebagai proses pembelajaran buat mahasiswa bahwa data itu ya memang harus dipelajari melalui magang itu. Dia magang, kemudian mendapatkan data, informasi, itu yang dia deskripsikan dalam laporan begitu ya, baik laporan mingguan maupun laporan akhir praktik kerja. Saya kira itu, Bu Berlina. Jadi memang maksudnya harus berupaya mendapatkan data itu ya secara mandiri begitu ya. Tidak, kalau melalui orang lain berarti dia nggak magang gitu. Baik, terima kasih banyak Ya, Ya, Pak ya, ya. Syarif. izin Bu Sama-sama. Berlina, mungkin J, monggo. menambahkan. Mungkin gini ya, ini sih agak solusinya mungkin gini, mungkin namanya di pabrik ya, pabrik itu kan agak ada dengan pengiriman barang misalkan Mbak Berlina ya. Em, di sana kan mungkin ada sejenis invoice kah, ada surat jalan kah, ada faktur pajak kah, misalkan ini kan usaha dulu ya, mahasiswanya coba konsultasi dulu dengan biasanya kan ada supervisornya atau manajernya gitu, disampaikan bahwa ini kami ada tugas atau saya ada tugas untuk syarat lulus kuliah itu adalah praktik kerja. Nah, praktik kerja ini sebenarnya lebih fleksibel, tidak harus pajak, istilahnya seperti itu kan ya. Bolehkah saya diizinkan eh, dalam 1 minggu itu 1 hari atau 2 hari gitu kan ya, dikasih kesempatan untuk mempelajari misalkan teknis eh, penjualannya seperti apa gitu kan, terus tata cara penagihan invoice-nya mungkin seperti apa, kemudian di sana kenanya pajak apa nih, misalkan dia penjualan, oh berarti kenanya PPN kah, seperti itu. Nah, itu kan tergantung. Kalau pabrik kan kayaknya lebih ke jual beli ya, kayaknya tuh Bu Berlina ya. Oke. Nah, eh, berarti kan mahasiswa sebenarnya ada, selama mahasiswa usaha, kita juga tidak akan memberatkan harus yang di office nih Bu, harus ngerjain laporan keuangan, harus ngerjain pajak. Ya enggak. Ketika dia di pabrik, di bagian pembuatan produk misalkan, itu kan bisa juga yaitu ke supervisornya, bisa nggak saya misalkan ambil data Pak terkait saya yang praktik terkait teknis pengiriman barang dengan beberapa data yang harus disiapkan, invoice-nya kah, surat jalannya kah, faktur pajaknya kah, atau apa. Nah, dari situ mbaknya bisa ngejabarin tuh ternyata teknis daya pekerjaan lingkup perusahaan saya itu yang saya kerjakan yaitu terkait packing barang atau dan mengirim barang misalkan, teknisnya di mana perusahaan saya bekerja apa bergerak dalam bidang perusahaan dagang, produknya apa yang dijual, kemudian eh, apa yang dikenakan pajaknya, prosesnya, pengiriman invoice-nya tuh kapan, kemudian biasanya dijual dalam bentuk cash atau kredit, itu sih sebenarnya menurut aku bisa aja sih Mbak Berlina, maksudnya eh, jadi nggak harus di luar juga, tapi kalau misalkan mentok-mentok banget sama sekali tidak bisa, ya sudah. Mungkin mahasiswa harus mengorbankan setiap minggu ada cuti misalkan, tapi dicari dulu nih mau di mana ngambil data atau praktik kerjanya seperti itu. Tapi kalau saran saya diusahakan dulu ngomong ke supervisornya baik-baik. Kalau kita baik biasanya insya Allah lah orang juga akan memberi bantuan lah seperti itu. Jangan jangan minta bantuannya memang jangan yang saya harus di office Pak, saya harus di laporan keuangan, saya harus dipajak, nggak seperti itu. Tapi lakukanlah konsultasi dengan Bapak, saya mohon bantuan, saya ini sudah semester akhir, tinggal lulus saja, tapi ada hal yang harus saya lakukan yaitu praktik kerja. Dijabarkan praktik kerjanya itu lingkupnya dibebaskan Pak, tapi terkait keuangan dan pajak. Tapi saya tidak perlu di office-nya, misalkan kalau di office-nya pun saya hanya survei, misalkan hanya konsultasi, kemudian saya boleh tahu alur kerjanya itu tanpa melihat laporan keuangan itu diizinkan Pak, seperti itu ya. Mungkin kalau dari saya solusinya dicoba dulu seperti itu Bu Berna. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Safikoh J. Jadi memang betul, silahkan disampaikan secara baik-baik. Istilahnya memang kita yang butuh. Seandainya memang betul-betul tidak bisa, itu tadi ada Pak Sujono gitu ya
bukan menyarankan, beliau mau magang di kantor desa untuk kegiatan penyetoran retribusi, sampah, kios pasar, penyetoran PBB dan lain-lain. Nah, itu bisa dicoba. Mungkin kan 1 minggu nggak full kerja, ada 1 hari liburnya. Mungkin bisa lewat itu kantor desa atau kecamatan. Nah, itu Mbak Maulidia. Ini ada satu pertanyaan. Jika masih ada waktu, mohon izin, di bab 2 komposisi tabel penilaian terdapat kolom praktik kerja lapangan B yang diberi nilai oleh supervisor. Untuk form lembar penilaiannya mencangkup apa saja, Bu? Monggo. Eh, izin Mbak Verena. Jadi memang itu di panduan kemarin lampirannya kayaknya nggak masuk deh. Tapi nanti di si layar sudah kita masukkan. Jadi tinggal di-download saja. Nanti ada formnya itu sama seperti laporan mingguan yang lalu. Nah nanti si ada ada lampirannya lah. Kalau ini kan hanya ini ya, ini nilai akhir sih. Kalau yang ini nilai akhir. Nanti formnya ada, nanti tutor yang akan memberikan. Jadi mahasiswa tunggu aja. Nanti ketika to web akan diberikan formnya. Jadi bentuknya em, dari hasil praktik kerja itu si supervisor boleh memberikan nilai. Misalkan selama praktik perilakunya seperti apa, bagus atau tidak, terus pekerjaan yang dilakukan pada praktik itu benar atau tidak dikerjakan, seperti itu sih, lebih ke situ. Dan itu bobotnya 20%. Sebagai pertimbangan ini ya, Bu ya, penilaian apa Iya, penilaian akhir. Oke. iya betul. Jadi nanti untuk mahasiswa yang ikut web PKP, nanti kelasnya nggak akan muncul di e-learning. J- tapi nanti akan muncul di silayar.ut.ac.id. Kalau ada kesulitan, nanti silakan dikomunikasikan dengan UT daerahnya masing-masing. Tadi Mbak Putri menyampaikan pertanyaan melalui DM bahwasanya memang dia sampai di akhir sesi 8 itu tidak dihubungi oleh UT daerahnya. Nah, jika seperti itu, nanti Mbak Putri silahkan langsung komunikasikan dengan UT daerahnya di mana. Misalkan jalur komunikasi WhatsApp, eh, Instagram misalkan gitu tidak dibalas karena memang kita yang butuh, mahasiswa boleh datang ke UT daerah menanyakan kapan akan ada web praktik kerja perpajakan. Eh, ini saya mohon diinformasikan meninggalkan nomor WA-nya atau nanti bisa saya mau ketemu dengan PIC praktik kerja perpajakan di UT daerah ini siapa kayak gitu. Jadi supaya terdata. Itu enggak Mbak Putri? Ini ada pertanyaan terakhir. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Nje. Ini ada pertanyaan terakhir. Saya Masih, magang di masih, masih. Dishub, cuma perpajakannya tentang perorangan. Apakah boleh? Tentu saja boleh, Nje, Pak. Nggih, Nje, boleh. 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 Mm. Apalagi ini tentang perpajakan. Oke. Iya. Iya, Apakah masih ada paling pertanyaan? Bu Berlina, jadi mahasiswa tuh harus ini aja sih aware juga ketika dia daftar ada mata kuliah praktik kerja, ya sudah, misalkan dalam jangka waktu 2 minggu nih atau 2 tahun sudah mulai dia nggak dapat info apa-apa, ya udah dia harus langsung follow up tuh ke UT daerah. Kalau mentok-mentok pun ya sudah ke prodi, nanti prodi yang akan follow up ke UT daerah. Jadi jangan nunggu sampai teman-temannya udah selesai tuh web, sudah selesai praktik, dia baru pusing, nggak ada nilainya gitu. Jadi ketika biasanya mahasiswa nih baru mulai tuh web aja sudah rame tuh biasanya di grup. Kamu dapat jadwal kapan? Tutornya gimana gitu ya. Jadi jangan jangan misinformasi juga. Kadang-kadang mahasiswanya juga pengalaman dari saya tuh ada mahasiswa yang nggak nyari info juga gitu. Padahal di semester itu dia sudah terregistrasi mata kuliah praktik kerja, kemudian di tutornya kan otomatis nggak muncul. Tapi dia Mm-mm. nggak effort nanya gitu, kok saya nih kuliahnya lewat mana ya yang praktik kerja. Nah jadi makanya mahasiswa khususnya yang sudah pasti dapat mata kuliah praktik kerja di semester ini, dari sekarang ya pertama tadi cari tempat magang segera. Nanti ketika tuton sudah mulai, nah, biasanya tuh web nggak beda jauh tuh harusnya. Dia juga sudah mulai. Kalau tidak ada informasi, langsung dikejar tuh cari informasi ke UT daerahnya masing-masing. Mau lewat temen yang punya PIC, mau DM IG, mau akhirnya nggak tahu apa-apa, nanya ke Prodi, telepon ke Halo UT, itu terserah. Yang penting eh, mahasiswa bener-bener usaha, jangan sampai dia kelewat. Karena nanti kalau udah kelewat ya mau nggak mau harus ngulang 1 semester gitu. Paling seperti itu sih Bu Berlina.
Terima kasih. Ini mohon izin satu lagi. Jangan lupa nanti ketika mahasiswa mengantarkan surat izin magang itu disampaikan nomor PAC-nya itu mahasiswanya, mahasiswa yang bersangkutan. Kalau enggak, seandainya tidak segera dapat jawaban, mahasiswa datang ke tempat magangnya untuk follow up. Ini ada yang tanya lagi, magang di kasir boleh? Insya Allah boleh. Terkait dengan penerimaan atau uang apa petty cash gitu ya Bu Safikoh ya. Pak Syarif gitu. Untuk magang semester akhir saja kan? Betul, di semester akhir saja. Izin Bu Belina, paling J. paling gini, walaupun nanti dia praktiknya tidak megang pajak gitu ya Mbak Belina, misalkan kasir nih, tapi tolong di bahasan itu Mm-mm. dia tetap menyangkut pajak gitu, misalkan dia di supermarket atau apa, kan pasti setiap lini ada pajaknya, dia tetap menjabarkan gitu di perusahaan tersebut, misalkan saya memang mengerjakan eh, sebagai kasir, tapi sebagai informasi bahwa perusahaan tersebut misalkan sudah PKP gitu, sudah memungut, misalkan di resto sudah memungut pajak resto, misalkan seperti itu. Jadi tetap ada unsur pajaknya walaupun sedikit gitu. Jangan karena saya cuma di kasir ya udah saya cuma terima uang, bayar, Oh ya. ya udah gitu. Tapi harus dijabarin juga kalau perusahaannya, maksudnya tempatnya magang tuh ngapain, ada pajak yang dipungut tidak di sana, dia PKP atau tidak seperti itu. Oke, baik. Ya, ya, Terima ya. kasih banyak Bu Safiko atas penguatannya. Semoga menjawab. Kemudian mohon izin, ini ada pertanyaan, bagaimana cara meminta surat magang. Sebenarnya ini eh, fleksibel ya. Jadi nanti mahasiswa silahkan menentukan dulu tempat magangnya di mana. Biasanya nanti mahasiswa akan diminta mengisi form permohonan surat magang oleh UT daerahnya. Pastikan tidak ada typo karena eh, data-datanya diambil dari pengisian mahasiswa. Nah, nanti datang ke UT daerah menyampaikan ini Bu, data untuk permohonan magang saya. Nah, nanti dapat surat dari UT daerah, suratnya dibawa ke instansi magang. Jangan lupa kepada sekretaris di calon institusi magang itu disampaikan PAC-nya itu siapa. Nah, diri sendiri. Kalau seandainya nanti misalkan 3 hari atau 1 minggu tidak ada respon, mahasiswa itu datang. Jadi keputusannya bagaimana? Apakah saya boleh magang? Kalau boleh, kapan saya bisa mulai magang? Nah, itu kan nanti boleh baru bisa mulai PDKT. Saya magang di bidang apa? Kalau seandainya ditolak, berarti kan harus segera menginformasikan ke UT daerah untuk minta surat magang baru, pengajuan baru, gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Iwan. Mengajukan magang di Kanwil tidak ada penerimaan pajaknya, tapi ada perekapan penerimaan pajak. Boleh ya, Bu, kalau perekapan pajak? Boleh aja, tapi ya itu tadi Mm-mm. aku bilang tetap dibahas di laporan nanti. Maksudnya apa pajak yang direkap gitu kan, nanti Mm-mm. disandingkan juga Alurnya dengan gitu. teori gitu kan. Iya. Secara teori, misalkan apa nih kan kita nggak tahu nih pajak yang diterimanya dia di Kanwil ini dapatnya pajak apa gitu kan. Silakan dijabarkan apa yang direkap, kemudian secara undang-undang pajaknya dipungut seperti apa. Nanti ya jangan cuma ngerekap, tapi sambil ngobrol sama si supervisornya gali eh, Pak pajak ini asalnya dari apa? Misalkan peraturan daerah kah, Perda misalkan, Pergub kah atau apa gitu. Jadi mahasiswa jangan magang itu atau praktik kerja ya udah suruh rekap-rekap aja. Tapi inginnya prodi mahasiswa tuh beneran nggak cuma dapat kerjaan itu, tapi apa yang dapat ilmunya di teori, di praktik itu dapat. Misalkan tadi di Kanwil dapatnya pajak daerah nih. Oh, nanti sambil ngobrol nih sama supervisornya, Pak, ini asasnya pengenaan seperti apa ya, Pak? Terus tarifnya tuh gimana ya, Pak? Gitu. Jadi kita tidak mau mahasiswa juga cuma rekap-rekap saja, jadi kasir cuma nerima uang misalkan gitu. Tapi mahasiswa tuh mengeksplor yang dia kerjakan itu basisnya apa gitu. Terus ada sejarahnya nggak sih kenapa dikenakan ini, kenapa pajak ini bisa muncul seperti itu. Apalagi kalau kanwil atau wilayah itu kan biasanya peraturan tiap daerah tuh beda-beda gitu. Nah itu malah jadi unik gitu ketika dilaporkan, oh ternyata di kanwil ini aturannya berbasiskan perda ini loh atau pergub ini loh. Nah jadi mahasiswa di situ dapat insight tambahan, dapat ilmu-ilmu lebih gitu. Oh berdasarkan dulu saya pelajar pajak daerah, cuma diajarin ini nih ketika saya magang, oh ternyata saya tahu kenapa bisa ada pajak ini dan tarifnya kenapa segini seperti itu. Mungkin jadi nggak cuma ngerjain apa yang ada gitu, tapi harus dieksplor lah. Iya.
dan terinci lebih. Oke, Benar sekali. baik. Terima kasih banyak. Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya untuk magang di kantor tempat kerja sekarang, kalau surat izin magang opsional dari pihak kantor, apakah tetap wajib meminta surat izin magang? Kalau kantor bisa mengeluarkan surat keterangan bahwa mahasiswa ini sudah melakukan praktik, ditandatangani resmi, insya Allah bisa mewakili dari surat yang dikeluarkan oleh UT daerah. Begitu, Nje. Apakah ada yang mau open mic? Tidak ada. Nanti mohon izin Bu Caca, mungkin bisa di-share materinya di meeting chat. Mungkin ini Mbak, mereka Boleh, boleh. nonton ulang aja di YouTube. Nanti Di kayaknya YouTube ya. ya, nanti kita Oke, oke. akan info, maksudnya lihat aja di YouTube-nya Visip atau D3 Perpajakan. Bu, oh iya, sorry Bu, izin Bu, telat. Ya, Oh, enggak, boleh. Eh, Namanya siapa ini, aja, Pak? oke Pak, oke Bu. Saya dari UT Pontianak, UT Pontianak. Nama saya Mariadi. Rencananya saya kan mau magang di itu ya, di sekolah. Terus kira-kira gimana ya teknisnya tuh ya, yang dapat kita ambil dari sekolah, dari sekolah tersebut. Ya, Oke, halo? Halo, enggak, boleh. coba Bu. Monggo Pak Syarif, Bu. boleh. Iya, oke. Jadi eh yang pertama itu kan tadi mungkin Pak Mariadi ya, dari mungkin Iya Pak. agak terlambat ya. Jadi pertama itu kan prosedurnya itu tahapannya Pak Mariadi harus ke sekolah dulu misalnya gitu kan, ke sekolah, kemudian minta izin eh, dengan membawa surat pengantar Bu Berlina ya dari UT daerah Pontianak misalnya begitu ya. Kalau sudah diizinkan kan kemudian mulai kapan menanyakan kapan mungkin bisa magangnya begitu ya. Kalau untuk apa ruang lingkup magangnya itu kan eh, atau informasi yang akan digali, Pak Mardhani kan bisa mungkin konsultasi atau membicarakan hal itu dengan pihak sekolah gitu ya. Pihak sekolah itu ruang lingkup eh, pekerjaannya apa yang mungkin terkait kan pasti ada terkait dengan pendanaan ya, masalah anggaran kan pasti ada dari sekolah itu ya. Itu kan juga bisa kan mungkin mungkin juga ada pajak yang harus entah dibayar oleh pihak sekolah kan ada juga saya kira gitu ya. Ada aktivitas perpajakan pasti ada itu di sekolah itu ya. Oke, baik Itu Pak. bisa dijadikan apa namanya materi praktik Pak Mariadi ya. Iya Pak. Atau Eh, mungkin Bu Safikoh tolong dilengkapi nih Bu Safikoh nih. Bu iya, Safikoh yang lebih enggak ya juga sih. saya kira Sebenarnya itu gini, dari Pak. saya Bu Pak Mariadi ya. Terima kasih. Monggo Pak, Bu Safikoh ya, ya. Pak Maryadi, Bapak memang guru sebelumnya. Saya izin tanya dulu. enggak Bu, saya freelance Bu. Oh, freelance. Iya. Sebenarnya di sekolah memang bisa, Pak. Tapi kalau saran saya sih kalau dapat yang lebih ke bisnis, mendingan cari yang lebih ke bisnis gitu kan. Jadi Bapak muter Hmm, otaknya nggak pusing banget tuh. Gitu. Tapi ya sekolah mungkin ada, tapi kan perpajakannya itu sifatnya lebih dari luar dapat ke dalam gitu ya, Pak. Karena si iya. sekolah itu tidak mengeluarkan pajak gitu seperti itu. Paling aktivitas-aktivitas yang bisa dipakai, misalkan ada kegiatan apa ya, ya pasti di bagian keuangannya sih yang akan kita, yang Bapak harus pasti cek, misalkan eh, secara ini sekolah misalnya agak ribet memang, misalkan Barjas, oke lah Barjas, misalkan sekolah ini dia pembeliannya seperti apa, teknis pengeluaran keuangannya seperti apa, kalau beli Barjas itu teknisnya rembes kah atau seperti apa misalkan memang bisa, tapi itu skupnya kecil banget kalau menurut saya. Nah, ya kalau memang dipaksa akhirnya tidak ada, ya silahkan gunakan sekolah itu untuk praktik kerja. Cuma karena masih ada waktu nih dan Bapak kebetulan bukan guru di sekolah situ misalkan tapi freelance, coba cari-cari dulu yang ada lingkup bisnisnya gitu Pak. Misalkan ya Bapak mau ke daerah misalkan ke Dishub kah atau ke Samsat misalkan terkait pajak kendaraan bermotor misalkan gitu kan. Karena freelance gitu bisa seminggu misalkan 1 2 kali misalkan apalagi waktunya kan
kita masih di awal Oktober nanti tuh webnya baru. Jadi ini masih ada 2 sampai 3 minggu Bapak bisa cari. Coba misalkan atau nanti kepepet di eh, Bapak di mana ya? Di Eh, kecamatan, Bu. nah, di kecamatan kan bukannya bisa ada teknis PBB misalkan Pak. Hmm. Ya, misalkan Bentar, seperti itu. bentar, Oh, Bu. Bu, ya. kalau gini, Bu, kalau ini kan saya kan ngambil data gitu ya, data perpajakan mereka kan. Mm-mm. Kalau kalau saya ambil dari dua instansi yang berbeda bisa nggak, Bu? Sebaiknya satu saja, Pak. Karena nanti di bab duanya kan harus menjabarkan lokasi magang atau lokasi praktik kerja. Nanti jadi ambigu gitu hasilnya. Karena kita hanya ingin praktik, maksudnya mengetahui informasi dari satu lokus atau satu lokasi. Jadi sebaiknya satu aja yang difokusin. Misalkan Oke. Bapak di Jakarta atau di mana? Kalau di Jakarta tuh biasanya ada unit untuk pajak daerahnya tuh biasanya yang narikin pajak reklame, misalkan seperti itu. Hmm. Itu tuh bisa misalkan kayak kalau di Jakarta misal ya mungkin harusnya di kota besar juga ada misalkan dia pasang plang di depan minimarket lah misalkan Alfamart atau apa PT taruh plang itu biasanya kena reklame. Nah itu kan bisa dipelajarin misalkan berapa sih tarif pajaknya kalau biasanya ada perukuran. Kalau ukuran segini sampai segini itu masih free. Kalau ukurannya panjang kali lebarnya segini itu kenanya segini. Itu kan sebenarnya juga udah bisa dibahas. Kenapa itu jadi aturan dengan berbeda tarif, misalkan? Kenapa hanya yang ini gratis, yang ini kena? Terus bisa mungkin kalau mau ngambil bukan ngambil dua tempat magang ya, misalkan menjadi perbandingan. Oh kalau di Jakarta ternyata kalau misalkan kecil ukurannya cuma 2 kali 3 meter, ternyata nggak kena pajak loh. Nah ternyata di Bogor ukuran segitu kena, itu bisa jadi perbandingan misalkan. Tapi bukan berarti magangnya di dua tempat, tapi perbandingan dari hasil Bapak dapat di praktik kerja gitu. Misalkan Bapak di Hmm. Jakarta, oh kalau di Jakarta nih nggak kena, tapi ternyata di Tangsel nih kena nih ukuran segini. Itu dari sisi reklame misalkan. Terus kalau dari sisi hiburan, misalkan pajak hiburan, kan setiap daerah juga punya tarif yang berbeda tuh. Misalkan ternyata Jakarta bisa kena 30%, tapi di Tangsel atau di Bogor ternyata cuma 10%. Nah, seperti itu. Itu bisa jadi bahasan Bapak ketika membuat laporan. Oh, saya praktiknya sih tentang pajak reklame, hiburan atau apa, tapi dari hasil di laporan disandingkan bahwa hasil praktik kerja di eh, UPPD Jakarta, misalkan bagian pajak daerahnya, saya mendapatkan bahwa tarif ABC ini berdasarkan Pergub Jakarta nomor sekian sekian sekian. Sehingga dihasilkan bahwa tarif yang didapatkan sebenarnya itu dijabarkan lah. Kemudian jika dilihat dari wilayah lain di luar Jakarta, misalkan itu kan bisa dapat data misalkan dari BPS kah atau dari baca-baca dari Perdanya si Bogor kah, si Tangsel gitu kan. Jadi itu bisa. Kalau saran saya sih sekolah terakhir lah Pak, kalau bisa yang ada pajak lebih banyaknya yang diambil. Itu ya Pak. Oke, baik, Bu. Cukup ya Bu Berlina. Oke, baik. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin ini Pak, pertanyaan terakhir. Tadi pertanyaan siapa ya? Itu bagaimana penentuan judul? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jasrial bahwa penentuan Sudah, Bu, judul saya itu tahu. disesuaikan dengan kegiatan magangnya. Gitu nggih? Izin Bu Berlina. Nggih. Jadi tadi kan Pak Sarip sudah sempat bilang ya, untuk Mm-mm. judul kita menggunakan hanya laporan praktik kerja di mana, gitu ya. Ya. Jadi Mm-mm. intinya topiknya kita bebaskan artinya ya sudah yang sesuai dikerjakan, tapi nanti di dalamnya sudah fokus misalkan di bagian 4 di bab 3 ya kalau nggak salah di pembahasan. Mahasiswa bercerita tuh setelah bab 1 itu kan nanti mahasiswa akan menjabarkan apa sih praktik kerja perpajakan, manfaatnya apa, kegunaannya apa, seperti itulah ya, tujuannya apa. Di bab 2 dia ngebahas lokasi tempat praktiknya. Oh, saya praktik di PT A, B, C, dia bergerak di bidang apa, dagang kah, jasa kah, terus berdiri sejak kapan, terus kemudian struktur organisasinya seperti apa, kemudian bisnisnya apa atau
dia bisnisnya seperti apa, alurnya seperti apa, itu ya dijabarkan di bab 2. Ketika di bab 3, mahasiswa udah mulai pembahasan. Pada PT ABC selama tanggal berapa sampai tanggal berapa saya melaksanakan praktik kerja, di mana saya melakukan misalkan pencatatan laporan keuangan, mulai dari kas, piutang, penjualan, fixed aset, dan seperti apa. Itu dijabarkan tuh di bab 3. Atau misalkan saya eh, di kantor KPP Pratama ABC, saya melakukan dari Waskon A 1 sampai berapa tentang misalkan tentang sosialisasi humas, kemudian tentang pemeriksaan sampai banding keberatan apa semisalnya aja di KPP. Nah, hasil dijabarkan dari hasil praktik kerja dapat diketahui bahwa eh, tata cara pemeriksaan pajak seperti apa, bahwa sosialisasi perpajakan dilakukan oleh siapa, dengan tata cara seperti apa, dilakukannya melalui apa. Nah, itu di pembahasan bab 3 itu dijabarkan. Jadi mahasiswa tuh ngapain gitu waktu praktik kerja. Terus dikasih tahu juga di bener-bener di gali lebih luas lah. Jadi kita tuh tahu banget, oh si mahasiswa tuh ternyata kemarin praktek kerja dia ngerjain ini gitu. Dan nanti di kesimpulan dan saran mahasiswa tuh bisa ngasih tahu, oh dari hasil praktik kerja saya tahu nih, misalkan tadi Pak Mar nih, tadi Bang Mar ini bilang, oh dari saya ngambil pajak daerah ternyata saya tahu nih setiap daerah itu memiliki tarif yang berbeda. Itu berdasarkan peraturan gubernurnya atau peraturan daerahnya. Dari sini dapat diketahui bahwa apa hasilnya seperti. Jadi mahasiswa ketika magang atau praktik kerja yang nggak cuma ngerjain kasir-kasir aja, ngerjain ngambil rekap-rekap aja, tapi dia menggali kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, aturannya cocok nggak sama yang kita pelajarin, ada nggak PMK yang mengatur, atau kalau akuntansi ada nggak PSAK yang mengatur, seperti itu. Jadi jangan praktik kerja ya udah ngerjain ini aja gitu. Jadi mahasiswa ilmunya nggak nyampe. Tapi kalau ketika praktik kerja Jadi ada sambil analisisnya ya Bu iya Iva ya. betul sambil menganalisis, menggali informasi, itu mahasiswa langsung tahu, oh ternyata PPN tuh nggak sesederhana ini ya. Ternyata dia memang tracknya harus omsetnya berapa dulu baru bisa narik PPN jadi PKP, misalkan seperti itu. Jadi mahasiswa nggak ya udah monoton kerja kerja aja gitu ya. Mungkin cukup ya Bu Lina. Ya, ya, ya. Baik, Terima guys. kasih Berarti banyak nanti Bu seandainya Safiko. di lapangan dia tidak membayar pajak, alasannya apa? Oh, ternyata belum nyampe kayak gitu. Nah, itu apakah masih ada pertanyaan? Kalau ini saya scroll ke atas, sepertinya sudah terjawab semua. Ada yang mau bertanya secara langsung? Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin bisa open kamera semua. Nanti kita foto bersama. Ya. Boleh, ini share screen-nya boleh diturunkan terlebih dahulu. Which? Hmm. Ini kebetulan Mbak Cacanya lagi ada Oh ya, ke Polri kali ya. oke. Ya mungkin Nanti bisa coba dibantu saya Bu. bantu. Ya Mbak Lina lah. Iya, boleh. Oke, sudah open cam semuanya. Masih ini ya, masih tampil ya. Coba di itu di close Pak Jas. Oh ya ya ya. Oke, Di replace sekarang. Coba. stop share. Oh, sudah. Alhamdulillah. Oke, boleh dibuka dulu kameranya, Bapak Ibu. Oke, saya foto dari halaman pertama ya. Ini ada 4 halaman. 1, 2, 3. Sebentar. Nah, mohon maaf ya, ini saya tertatih-tatih nih karena tidak terbiasa menggunakan Zoom. Oke, ini ada yang anu lagi nih. Ada yang share screen lagi ya? Oke, boleh. Sudah. Halaman kedua.
Halaman ketiga. Boleh kayak bebas Kak, Bu Berlina? Sebentar ini halamannya dulu, Pak. Nanti Halamannya kita, dulu. ya karena halaman ketiga, halaman keempat ini nggak ada yang open cam ini. Bu Desti, Yang foto open Bu. cam ada di halaman pertama. Ini halaman keempat. Oke, sebentar. Oke, 4 halaman sudah. Kita kembali ke halaman pertama. Oke, silahkan gaya UT atau gaya bebas ini? Gaya UT dulu. Kayu T, nih kayu T. Oke, gini ya. Saya U dan T. tangkap layarnya. U dan T. U-nya tangan kanan Bu Berlina Oke, ya? Tangan ya, kiri. Tangan kanan ya? tangan kanan. U dan T gitu ya. Oke, sudah. Gaya apa lagi nih Pak Syarif? Kayak semangat. Gaya Kayak apa aja? semangat. Oke, Semangat. ayo Hmm, semuanya semangat. iya. Saya tangkap layarnya. Oke, Oh, sudah. kayak Bang Mariadi itu semangat ya. Semangat. Sudah, terima kasih banyak atas Oke. pemaparan materi pada pagi hari ini oleh Bu Syafiko, Pak Syarif, dan Pak Jasrial, juga Bu Destiana yang sudah mendampingi kita. Monggo apabila ada pengarahan terakhir dari Pak Syarif, saya persilahkan. Baik, ini sebagai closing statement begitu ya. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa semuanya, adik-adik mahasiswa. Semoga nanti pada saatnya bisa ya mendapatkan izin praktik, kemudian yang mungkin tadi kesulitan ya, kemudian dapat menjalankan uh, praktik kerjanya itu dengan lancar, dengan benar, dan mendapatkan hasil data yang memang benar-benar bisa bermanfaat untuk semua begitu ya, untuk mahasiswa, untuk tempat praktiknya, untuk kampus UT gitu ya, untuk masyarakat juga. Dan juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat Bu Safikoh nih, Bu Safikoh yang memang ahli pajak beneran ini ya, Pak ahli pajak beneran ya, yang memang sangat berpengalaman sekali di bidang perpajakan. Dan juga Pak Jasrial ini uh, ketua uh, ketua Prodi Perpajakan sebelum saya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Jasrial atas presentasi dan partisipasinya. Kemudian juga buat Bu Berlina yang sudah memberikan apa namanya yang ditugaskan ya sebagai moderator dan sudah membawakan tugasnya dengan baik sekali. Juga Bu Desti ya yang sudah mendukung gitu ya. Terima kasih semoga kita semuanya sehat, berkah dan sukses semuanya ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk rekamannya akan ditayangkan di YouTube di Tiga Perpajakan. Kemudian silakan mengisikan presensi. Ini mohon berkenan dibuka aksesnya Bu Destiana. Boleh dikopi dulu ya, apa presensinya atau tidak meninggalkan Zoom dulu. Monggo Bapak Ibu dosen D3 Perpajakan yang ada keperluan lain boleh meninggalkan ruangan Zoom. Ya izin pamit, terima kasih Boleh, terima Terima kasih Bu. kasih semuanya Mbak Bu Rina. Iko. Sampai ketemu lagi Oke. ya Bu. Ya Pak. Oke. Mbak Ya. Berlina, sampai Ya, jumpa terima akhir kasih. bulan. Insya Allah saya visit ke sana. Baik. Luar Nah, biasa. terima Oke. kasih teman-teman mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Bu, Teman-teman mahasiswa makasih stay dulu Pak ya sebelum Yasrijal. Terima kasih mengisi Ya, sama-sama. sama-sama. karena masih dicoba buka aksesnya ini. Ya, Oh, tunggu sebentar aksesnya masih dibuka dulu ya. Hmm. hobi. Di copy Mungkin dulu bisa aja Bu Berlin mah linknya. Karena IT-nya lagi keluar sebentar. Tim Oh, IT-nya. nggih. Ya. Oke, baiklah. Nah, Jadi silakan mahasiswa boleh disimpan dulu presensinya supaya nanti kalau ada teman-teman mahasiswa yang mengalami kendala bisa terekam nih. Oh ya, gitu. Boleh ya di copy, disimpan dulu di WA, dikirim ke orang tua, teman atau pasangannya. Titip link absen gitu. Kirim ke WA grup, ya boleh nanti dikirim ke WA grup. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Semoga segera mendapatkan tempat magang
dan juga Amin. diberikan kelancaran. Saya Amin. tutup apabila ada kesalahan dari kami, baik secara ucapan maupun perbuatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya, Bu Nggih, Berlin monggo pamit. Pak Gitu. Syarif, Bu Safika, Bu Desti.